Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Khalifah 2024. Salam bahagia. Semoga saudara-saudara selalu dalam lindungan dan ridho Allah. Amin. Pada hari ini akan saya sampaikan yaitu mengenai Bocah Angon dan Satrio Piningit, yaitu mengenai tingkat kepemimpinan. Yang saya maksudkan di sini adalah pemimpin tingkat 1 dan pemimpin tingkat 8. Apa yang saya maksudkan dengan tingkat? Yang saya maksudkan dengan tingkat adalah ya seperti bangunan misalnya ya. Bangunan tingkat 1 adalah bangunan paling bawah. Tingkat 2 di atasnya, tingkat 3 di atasnya sehingga sampai tingkat 8. Itu namanya tingkat. Akan berbeda dengan nomor. Kalau nomor 1 berarti paling baik, nomor 2 di bawahnya, nomor 3 di bawahnya sampai nomor 8. Nah, untuk ini adalah saya sampaikan yaitu mengenai tingkat. Pemimpin tingkat 1 itu saya samakan atau saya analogikan dengan yaitu orang yang masih mempunyai tingkat penguasaan nafsu tingkat 1, yaitu nafsu amarah. Nafsu amarah yaitu nafsu yang belum mendapatkan tuntunan, belum mendapatkan pengarahan, belum mendapatkan bimbingan. Sehingga nafsu tingkat 1 ini nafsu yang masih liar, masih buas. Kalau liar mungkin untuk kuda, kalau buas adalah untuk harimau. Nafsu yang saya samakan dengan harimau. Nafsu yang belum mendapat pengarahan ini, dia tidak tahu benar dan salah. Yang saya maksudkan benar dan salah menurut syariah, berarti menurut Allah, atau umum, ya yang umum. Sehingga orang ini ya kebenarannya atau yang dia anggap benar itu hanya dia sendiri, sehingga orang lain menurut dia salah semua. Jadi nafsu yang seperti ini. Nah, bagaimana nafsu yang belum tahu benar salah ini nanti menjadi pemimpin? Nah, pemimpin itu adalah orang yang bisa memberi teladan, bisa memberikan rasa aman, bisa istilahnya membuat yang dipimpin itu nyaman atau kenyang. Nah, karena orang ini mungkin ya kalau menjadi pemimpin dia karena yang benar itu hanya dia sendiri. Misalnya dia memimpin keluarga lah.
Nah, sehingga misalnya istri dan anaknya itu menurut dia selalu salah apapun yang dilakukan, karena menurut dia yang benar hanya dia sendiri. Sehingga kalau misalnya dia, istrinya membuat kesalahan menurut dia, maka dengan ringan tangan saja dia bisa memukul, bisa menampar, bisa mungkin malah diikuti dengan kata-kata yang kasar. Lalu akan diperparah lagi kalau pemimpin atau orang ini ilmunya juga ilmu yang rendah, yaitu mengenai ilmu kehidupan atau ilmu istilahnya ilmu yang badaniyah, yaitu misalnya ilmu apalah seperti itu, sehingga mungkin malah yang disuruh mencari nafkah ini adalah anak istrinya. Dia hanya memerintah, hanya menyalahkan, hanya ini. Nah, ketika orang ini seperti ini menjadi pemimpin di rumah tangga ini tidak akan ada kenyamanan, kedamaian, dan keamanan. Yang ada hanya rasa takut, hanya rasa tidak nyaman. Nah, bagaimana kalau ini nanti tingkatnya menjadi tingkat yang lebih tinggi, tingkat RT, tingkat tingkat RW ke desa atau sampai tingkat paling tinggi. Maka ketika pemimpin seperti ini memimpin sesuatu lah, maka di sini tidak akan ada kenyamanan, ketentraman, kedamaian, apalagi kebahagiaan. Itu akan sulit ya, karena pemimpinnya pertama tidak bisa membedakan benar salah, tidak bisa memberi keteladanan, tidak bisa memberi pengayoman, ya, tidak bisa memberikan bimbingan ya, seperti itu. Jadi hidup di bawah pimpinan orang yang seperti ini akan selalu rasanya takut, was-was, tidak nyaman, tidak bahagia. Lalu bagaimana dengan pemimpin tingkat 8? Pemimpin tingkat 8 ini nafsunya disebut nafsu kamilah. Nafsu yang bisa memberi pencerahan, memberi teladan, bisa memberi pengarahan. Karena nafsu ini sudah nafsu yang paling, apalagi ditambah dengan ilmunya yang sudah hampir sempurna. Misalnya ilmu kehidupan, sehingga dia sudah mempelajari bagaimana leluhur-leluhur menyampaikan keluhuran budi dan rasa, ya, budinya, sehingga orang ini bisa memberikan pitutur. Orang pemimpin tingkat 8 ini paham bahwa dia mempunyai tanggung jawab, mempunyai amanah, diberikan amanah untuk memimpin. Sehingga kalau saya gambarkan dulu, ketika yang dipimpin ini misalnya misalkan domba itu, dia bawa dombanya itu ke tempat
yang rumputnya subur sehingga dombanya ini bisa kenyang dan bisa memakan rumput yang disukai. Lalu bisa membawa dombanya ke tempat yang aman sehingga dombanya itu selamat. Ya, selamat, aman. Nah, pemimpin tingkat 8 ini juga mempunyai ilmu yang tinggi dan juga mempunyai budi yang halus, sehingga perasaannya halus, sehingga ketika dia memimpin, dia bisa memberi teladan, bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan pengayoman, bisa memberikan tuntunan seperti ini, sehingga yang dipimpinnya ini ya merasa aman, merasa nyaman karena mungkin terpenuhi hajat hidupnya. Dengan dipimpin orang yang seperti ini, maka misalnya keluarga saja ini juga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya, karena memang teladan-teladan itu diberikan. Dia juga sudah menguasai pitutur-pitutur luhur dari leluhurnya. Saya kira itu ya perbedaan daripada pemimpin tingkat 1 yang masih bersifat nafsu amarah dan pemimpin tingkat 8 yang nafsunya sudah nafsu kamilah ditambah dengan hampir sempurnanya iman, ilmu, dan amalnya. Saya kira disitulah. Mari itu kita yang saya sampaikan, Mas Allah, yang saya sampaikan mungkin agak kacau balau hari ini karena situasinya. Namun sekali lagi semoga apa yang saya sampaikan yang agak kacau ini ya bisa panjenengan ambil inti sarinya, lalu panjenengan pakai untuk menambah wawasan hidup saudara-saudara sekalian supaya hidup kita lebih lebih baik untuk yang selanjutnya. Saya kira itu saja. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi kedangkalan penyampaian saya ini. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.